Pilpres tahun 2024 kali ini agak berbeda dengan Pilpres 5 tahun yang lalu karena dipenuhi oleh perdebatan tentang etik politik kaitannya dengan pencalonan Gibran sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Ada dua pernyataan tentang pelanggaran etika politik. Yang pertama oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK yang diketuai oleh Profesor Jimli Asidiki yang memutuskan bahwa tindakan Ketua MK Anwar Usman yang memutuskan usia calon presiden dan wakil presiden boleh kurang dari 40 tahun asal mempunyai pengalaman sebagai kepala daerah adalah pelanggaran etika berat. Keputusan yang kontroversial dan dianggap melanggar kewenangan MK yang terbatas sebenarnya hanya melakukan keputusan yang bersifat negatif. Artinya menilai apakah suatu undang-undang itu sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 45, bukan memutuskan suatu hal yang baru atau menambahi keputusan di luar undang-undang yang di judicial review. Karena kewenangan pembentukan materi undang-undang yang baru tetap ada di tangan DPR. Keputusan MK juga memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Yang kedua dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asyari dan 6 anggota lainnya melanggar etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pemilu 2024. Meskipun penjelasan dari DKPP mengatakan bahwa keputusan DKPP tidak melanggar pencalonan Gibran atau tidak mengganggu pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. Bagaimana pelanggaran etika berpolitik yang menodai demokrasi sekarang menjadi bertambah jelas buktinya. Dari sisi neurohormonal dapat dijelaskan bahwa ada beberapa penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara aktivitas hormonal dan aktivitas otak dalam pengambilan keputusan moral dan perilaku politik. Misalnya, hormon stres seperti kortisol telah terbukti mempengaruhi aktivitas otak dan penilaian moral seseorang. Begitu pula hormon-hormon seperti testosteron ada hubungannya dengan perilaku agresif dan dominan yang mempengaruhi kecenderungan untuk melakukan pelanggaran etika politik. Tingkat stres yang tinggi yang seringkali disertai dengan peningkatan kadar kortisol dalam tubuh dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk membuat keputusan moral yang tepat. Ini dapat mengakibatkan kecenderungan untuk mengabaikan prinsip-prinsip etika atau mengabaikan konsekuensi etis dari tindakan-tindakan yang diambil. Hormon kortisol dapat mengganggu kemampuan untuk merasakan empati terhadap orang lain. Ketika seseorang merasa terlalu stres, mereka mungkin tidak mampu secara efektif memahami atau merasakan situasi atau perspektif orang lain yang dapat mengurangi kepedulian terhadap pelanggaran etika. Dalam hal ini banyak yang terjebak pada persoalan posisi etika dan hukum positif yang sudah diundangkan. Sebagian mengatakan bahwa etika bisa dilanggar, tapi kalau keputusan undang-undang atau keputusan MK sudah dikeluarkan dan berlaku final dan mengikat, maka keputusan undang-undang itulah yang menjadi hukum yang sah untuk dijalankan. Hukum yang terwujud sebagai undang-undang sebenarnya harus didahului oleh etika atau norma sebagai sumber hukum. Seseorang yang tidak dinyatakan tidak melanggar hukum, dianggap tetap sah posisi hukumnya. Padahal hukum sebenarnya mempunyai tujuan agar semua orang taat pada nilai etik, moral, dan norma. Jika tujuan suatu hukum tidak tercapai, mestinya hukum itu dianggap gagal mencapai tujuan sebenarnya dari suatu peraturan. Dalam negara yang maju seperti Jepang misalnya, pelanggaran etika dalam berpolitik atau bernegara dianggap sama buruknya dibanding pelanggaran hukum. Etika politik adalah filsafat moral tentang nilai politis dalam kehidupan manusia, atau standar nilai kemanusiaan dalam menjalankan kehidupan berpolitik. Etika politik diharapkan dapat menghasilkan individu-individu serta institusi-institusi politik yang berkualitas.
Etika politik memiliki kepentingan agar dalam kehidupan sosial politik, karena kekuasaan selalu membutuhkan legitimasi, maka legitimasi ini perlu ada. Politik yang tidak beretika akan memunculkan ketidakadilan yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban. Adanya korban akan membangkitkan simpati dan reaksi dari masyarakat yang terusik, hingga muncul aksi protes kepada elit politik. Politik kekuasaan dapat memungkinkan kelompok atau individu tertentu untuk menguasai sumber daya politik secara ekonomi, sosial, dan budaya. Ini dapat menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya politik, seperti akses terhadap dana kampanye, dukungan media, atau jaringan politik yang kuat. Hal ini dapat menghambat perubahan dan inovasi politik yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan aspirasi masyarakat yang terus berubah. Kurangnya pergantian rotasi kekuasaan juga dapat menciptakan stagnasi politik dan keengganan terhadap perubahan. Politik yang mengabaikan norma dan etika akan menciptakan ketidakadilan dalam sistem demokrasi. Akan berkembang dinasti politik yang melanggar etika politik. Jika kelompok atau individu tertentu memiliki kekuasaan yang turun-temurun, ini dapat menghalangi partisipasi politik yang merata dan kesetaraan kesempatan dalam pemilihan umum. Politik dinasti kekuasaan dapat menyebabkan dominasi oligarki. Politik dinasti dapat memperkuat praktek korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Jika kelompok atau individu tertentu secara dominan menguasai kekuasaan politik, mereka dapat memanfaatkan posisi tersebut untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Praktek korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dalam konteks politik dinasti itu akan melanggar prinsip-prinsip etika dan merusak integritas sistem politik. Dinasti politik dapat menciptakan kurangnya pertanggungjawaban dan transparansi dalam praktek politik. Ketika kekuasaan politik diturunkan secara turun-temurun, akan muncul kurangnya akuntabilitas terhadap publik dan kurangnya keterbukaan dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini dapat menghambat pembangunan demokrasi yang berbasis transparansi dan partisipasi publik yang lebih luas. Pada akhirnya, politik rimba. Ada banyak nilai-nilai kebangsaan yang bergeser bila dilihat dari masa ke masa akibat dari politik praktis dan politik pragmatis yang sifatnya merusak atau destruktif terhadap kebangsaan dan jauh dari konstruksi kebangsaan.